Tes, tes, tes. Mudah-mudahan terdengar. Dengar tidak? Ya, lumayan lah daripada Oke. yang tadi. Mohon maaf ini karena di kereta mungkin berpengaruh ya. Mungkin sangat berpengaruh suaranya, tapi insya Allah sebentar lagi sampai. Kita nanti akan lanjutkan di tempat yang lebih enak gitu ya. Supaya lebih efektif, mari kita mulai saja Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, ya Pak. wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, apa kabar? Baik, Pak. Baik, sehat. Ya, Fitri, Pak Mursalin, ya. Oke, belum mulai ya? Udah mulai. Cuma mungkin suara saya kurang kurang jelas ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Yang pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah hadir ya. Di sini wajah-wajah asing ya. Ada Bu Budianti, ada Pak Ade, Wintri, Ida ya. Oke, gimana Bapak Ibu kabarnya? Coba ketikkan di kolom komentar supaya saya bisa meyakinkan diri saya bahwa Bapak dan Ibu itu mendengar suara saya. Coba Bapak Ibu ketik di kolom chat apa kabar hari ini. Baik, oke, berarti bisa mendengar. Oke, oke, baik ya, terdengar. Iya, jadi mohon maaf ini mendadak saya harus naik kereta. Sebenarnya ini harusnya saya live di rumah gitu, tapi ada tugas yang harus dilaksanakan. Jadi terpaksa saya live di kereta. Namun sekitar 10 menit lagi saya akan sampai di Pekalongan. Nanti kita lanjut di kota Pekalongan ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini dia. Sudah saya siapkan materinya untuk Bapak dan Ibu ya. Tenang saja. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan. Nah, jadi saat ini saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu bukan hanya teori, tetapi praktik baik bagaimana memanfaatkan Canva Code untuk guru dan sekolah. Sengaja ini saya simpan ya. Sengaja ini saya simpan, belum saya share karena saya ingin share ketika saya siap. Ketika saya sudah punya banyak praktik baik, ketika saya sudah banyak mengulik gitu ya, baru saya bagikan. Dan saatnya malam ini gitu ya. Malam inilah saatnya. Saat mungkin ini sudah ada lebih dari 3 bulan gitu. Ya, setelah saya belajar kurang lebih 3 bulan memanfaatkan Canva Code ini, baru saya berani berbagi kepada Bapak Ibu. Ya. Hal yang saya pelajari dari Canva Code ini adalah bagaimana saya mengulik gitu ya. Saya belajar dari orang lain. Ya. Kemudian kemarin juga saya berkesempatan di Malaysia mengikuti program Canva Certified Trainer selama kurang lebih 28 hari dan insya Allah dibagikan juga di sini gitu ya. Nah, oke, yang pertama, Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu ya. Saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu di sini. Nah, sebelumnya perkenalkan diri ya, sebelum saya bertanya, karena nanti di akhir ada harus Bapak Ibu isi ya, daftar hadir. Ya, nama saya Asep Anji Lesmana ya. Nanti kalau ditanyakan di Google Form itu sebagai apa? Sebagai duta teknologi. Senang sekali malam ini berjumpa dengan Bapak dan Ibu dari kecepatan kurang lebih 80 km per jam. Alhamdulillah sinyalnya masih cukup bagus sepertinya gitu ya. Nah, selain sebagai duta teknologi, saya juga duta Canva dan juga Google Certified Trainer. Ini adalah Instagram saya dan ini adalah channel YouTube saya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu coba bareng-bareng yuk. Silahkan buka browsernya. Kemudian ketikkan s.id garis miring si Canva. Coba semuanya silahkan buka browsernya yang pakai HP, pakai laptop. Silahkan ks.id garis miring si Canva.
Karena biasanya saya kalau webinar selalu praktek ya. Selalu praktek, ingin Bapak dan Ibu mencoba. Karena kalau tidak dicoba hanya teori, nanti setelah webinar lupa lagi gitu ya. Walaupun materinya berkualitas, walaupun slide-nya bagus, tapi kalau tidak dipakai, ya nanti akan lupa. Jadi silakan ketik SID garis miring si Canva. Saya ketikkan juga di kolom chat supaya nanti Bapak dan Ibu bisa yang ketinggalan bisa aksesnya. Kemudian rekan-rekan semuanya silakan ke kantung tugas. Nah, di kantung tugas ini ya, saya ketik dulu di chat ya, supaya yang lainnya bisa ikut juga ya. .id garis miring si Canva. Oke, nah saya pin ya. Saya pin. Dan saya pin ya. Nah, izin saya untuk share screen ya. Share screen ke tab yang lain ya. Jadi begini caranya ya. Ketik SID. Pelan-pelan aja, kita pelan-pelan aja. SID garis miring si Canva. Nah, seperti ini ya. SID garis miring si Canva. Oke, nah di sini saya sudah siapkan semua ya. Dari mulai materi, contoh dan yang lainnya. Tapi kita fokus ke ini dulu, ke kantung tugas. Nah, rekan-rekan silakan di kantung tugas ini rekan-rekan isi nama rekan-rekan siapa, nama rekan-rekan siapa, asal sekolahnya di mana, kemudian kabupaten kotanya di mana, silakan, saya ingin tahu. Nah, ada Pak Ade. Pak Ade sudah ngisi ya. Oh, ada Pak Haris, ini teman sekolah saya di nomor 9. Terima kasih Pak Haris ya, guru SMA 2. Oke. Semangat Pak Haris. Pelita sudah mengisi ya. Ada Pak Elvisol, ini sering mampir juga di webinar. Ibu Sudianti juga sering ya. Oke. Silakan isi. Namanya siapa, dari mana, dan nanti juga kita akan. Oke. Aduh, Kang Nasib, saya pakai HP susah, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya. Nanti boleh menyusul. Tapi yang kebetulan bisa mengisi, silakan isi, karena kita akan sama-sama praktek. Ya. Sama-sama praktek. Oke. Sudah 20 orang yang isi. Oh, ada 20, sampai nomor ke-29 sudah diisi ya. Oke. Kang Punten, kok ini nggak mau kebuka, Kang? Malah tulisannya up, link yang kamu akses sudah ditemukan. Malah begitu, Kang. Oh, ini saya lihat, saya perlihatkan Bu. Gini, lihat, lihat ya. Nanti Ibu ketiknya gini, s.id garis miring si Canva. Nah, jangan sampai salah ketiknya. s.id garis miring si Canva. Ayo, ketik s.id garis miring si Canva. Ya. Nah, kalau lebih besar yang ini nih. Kalau mau lihat yang lebih besar yang ini. Nah, ini. s.id garis miring si Canva. Jangan sampai salah, satu pun jangan sampai salah. Ya, kalau salah nanti nggak akan bisa diakses. Ya, nanti muncul tampilan baru ke kantung tugas. Nah, kantung tugasnya nanti seperti ini. FPI ini bukan daftar hadir, ini nanti link project daftar hadir Bapak dan Ibu ya, nggak perlu isi hadir di sini ya. Nanti oke, nah sudah 32 orang mengisi. Isi apa kan tadi soalnya baru bisa masuk nih, Kang. Isi apapun kan. Isi namanya siapa, Ibu isi nomor 23 aja di kosong nih. Namanya Ibu siapa, asal sekolahnya di mana, dan kabupaten kotanya di mana. Ya.
Yang ada di daftar hadirnya ya, Kang. Nama. Bukan. Yang ini. Nah, yang kantung tugas. Klik kantung tugasnya ya. Klik kantung tugasnya. Klik kantung tugasnya. Oh, jadi salah ya kalau di isi daftar hadir ini bukan ya Pak, bukan di situ. Kalau di situ. Nah, bukan. Tapi kalau udah isi daftar hadir juga nggak apa-apa ya. Nanti itu juga bermanfaat. Gitu. Daftar hadir nanti kalau udah mau selesai aja. Ini kantung tugas dulu. Kantung tugas. Kalau kembali keluar dari ya. ini kemana Back ya? aja, di back aja, di back. Oh, baik aja. Oh iya baik. Nah, di Oh, back, ngetik ya. nama sama asal sekolah ya, Kang? Iya, nama, asal sekolah, sama kabupaten kotanya. Saya lihat ini mayoritas ada dari Jawa Barat ya. Cirebon, Bogor. Oke, Oh, nggak bisa diketik, Kang? Ada dari Maluku. Oke, dari Maluku ya. Kang, nggak bisa diketik ini. Kang Asep, punten. Iya, iya. Nggak bisa diketik ini, Kang. Nggak bisa kok ngetiknya di ini nih. Udah berupa Excel. Kalau Saya bisa ganti diketik, pakai mungkin laptopnya, Pak. sedang loading dulu ya. Ditunggu itu page-nya belum terbuka ya. Oke, tapi nanti ini bisa menyusul ya. Alhamdulillah sudah Ya, selesai. Alhamdulillah. Daftar hadir, Kang. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, media apa saja yang pernah Anda kreasikan dengan Canva Code? Coba saya melihat jawabannya ya. Ada yang sudah pernah pakai Canva Code? Coba. Silakan ketik di kolom chat. Kalau belum, ketik belum. Tapi kalau sudah, saya pernah buat ini, pernah buat ini dengan Canva Code, silakan. Belum. Oke. Justru itu. Yang belum, justru saya senang. Karena malam ini saya akan mengajarkan atau berbagi itu dari awal, dari dasar gitu ya. Dasar sekali gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, pernah buat modul dan kuis. Oke. Oke, tapi mayoritas belum ya. Ini yang saya suka ya. Ini yang saya suka ya. Oke. Sudah. Nah, kalau begitu mari kita mulai lagi ya. Mari kita mulai lagi ya. Nah, media apa saja sih yang bisa dikreasikan menggunakan Canva Code ya? Nah, Bapak dan Ibu, jadi sebelum kita berbicara tentang apa saja yang bisa dikreasikan, kita mengenal dulu Canva Code itu apa. Jadi Canva Code itu semacam AI, Bapak dan Ibu, dari Canva ya, yang intinya itu bisa, yang pertama, menerjemahkan perintah kita, gitu ya. Yang kedua, setelah diterjemahkan, dia akan menyajikan elemen yang interaktif. Artinya tidak hanya tampilan visual, tetapi visual itu bisa kita klik, bisa kita geser, bisa kita mainkan, bisa kita apapun yang kita ingin itu bisa. Ya, jadi tidak statis hanya berupa teks saja. Kalau kita pakai ChatGPT kan kadang-kadang itu hanya teks saja gitu ya, hanya membaca oh gini. Tapi kalau di Canva Code itu nanti hasilnya bisa berupa halaman yang bisa kita klik, bisa kita explore dan dia akan merespon itu ya. Kemudian integrasinya mulus karena didukung oleh elemen, didukung oleh aset-aset, dan didukung oleh fitur yang lainnya. Ya, seperti Canva website atau Canva slide gitu ya. Jadi hasilnya itu bisa dilempar ke slide, bisa dilempar juga ke website Canva. Kemudian pratinjau. Nah, pratinjau itu ketika kita membuat, kita bisa melihat dulu, oh hasilnya begini. Ya, hasilnya begini, ternyata kalau belum puas, kita edit lagi gitu. Baru kita jadikan barang jadi. Jadi sebelum jadi itu ada pratinjaunya dulu. Nah, kemudian bisa juga membuat website. Bagi yang sekolahnya belum ada website, nanti bisa dibantu dengan Canva Code. Dan yang keempat, hasil dari Canva Code ini tidak hanya bisa digunakan di Canva saja, namun bisa juga dilempar ke Google Site, ke Blogspot, ke WordPress. Jadi benar-benar fleksibel gitu ya. Benar-benar fleksibel ya. Nah, kita akan mulai satu persatu. Kita tidak berbicara teoritis Canva Code titik bla 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 bla, tidak. Tapi kita lihat, mari kita lihat ini adalah hasil dari Canva Code ya. Yang pertama adalah media pembelajaran yang keren. Nah, namun dikreasikannya dengan cara yang instan gitu ya. Nah,
kita akan memulai ini dengan praktik menggunakan perintah yang sederhana ya. Prompt yang paling sederhana. Jadi Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu boleh praktikan seperti ini ya. Ke canva.com ya, seperti ini. Kemudian klik di sebelah Canva AI-nya. Nanti kemudian kita klik code for me. Dan nanti Bapak dan Ibu tinggal ketikkan perintahnya. Ya, ketikan perintahnya dan nanti setelah diketikkan perintahnya itu nanti langsung jadi hasilnya. Nah, namun kita praktiknya nanti bareng-bareng saja ya. Bareng-bareng saja. Sekarang lihat saja dulu paparannya ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu contoh promnya ini seperti ini. Buat media pembelajaran interaktif untuk materi titik-titik kelas titik-titik ya. Nah, buat media pembelajaran interaktif untuk materi titik-titik kelas titik-titik. Nah, nanti hasilnya itu bisa seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya kita baca, tapi kita bisa klik. Ya, ini adalah contoh materi cerita wayang ya. Wayang. Jadi, oh ini ternyata teori seperti ini ya. Oh, tokoh-tokohnya itu ternyata ada yang bisa kita klik ya. Oh, seperti ini ya, ternyata ya. Oh, kayak gini. Si siswa itu nanti bisa klik. Nah, seperti ini. Kemudian ceritanya, contoh ceritanya ada juga ya. Seperti itu. Nah, rekan-rekan, sebelum saya lanjut ke slide yang selanjutnya ya, ada kuisnya juga. Mari kita praktekkan untuk fase yang pertama ini dulu ya. Fase yang pertama ini kita praktekkan dulu bagaimana membuat Canva Code yang sederhana ya, dengan perintah yang sederhana juga. Yuk, bareng-bareng dengan saya, Bapak dan Ibu ya. Bareng-bareng dengan saya. Mari Bapak dan Ibu ikuti saya ya, ikuti saya. Nah, mari ikuti saya. Bapak dan Ibu boleh sekarang ketik di browsernya itu canva.com seperti ini ya. Canva.com. Nah, seperti ini yuk bareng-bareng. Ya. Kalau belum bilang saja belum. Kalau sudah bilang saja sudah ya. Yuk canva.com seperti ini. Ya, silakan. Kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng. Oke. Sudah Bapak dan Ibu? Lanjut nggak? Boleh nggak? Boleh lanjut nggak? Siap lanjut Pak. Oke, baik. Lihat, klik Canva AI. Silakan klik Canva AI-nya diklik. Nah, setelah diklik, ada kode untuk saya atau code for me. Ada nggak? Kode untuk saya atau code for me. Ada nggak? Ada nggak di bawah? Seperti ini. Ada nggak? Kode untuk saya, ada nggak? Diklik aja. Ada Pak. Diklik aja, diklik ya. Diklik. Nah, setelah diklik, di sini di atas dituliskan. Ya, dituliskan perintahnya. Perintahnya jangan dulu macam-macam, perintahnya ikuti saya saja. Perintahnya ini ya. Nah, ini perintahnya. Buat media pembelajaran interaktif. Sok, ketik ya. Buat media pembelajaran interaktif. Buat media pembelajaran interaktif untuk materi titik-titik. Materinya apa silakan? Materinya apa silakan? Kelas titik-titik. Nah, buat media pembelajaran interaktif untuk materi titik-titik kelas titik-titik. Langsung kirim ya. Langsung di bawahnya diklik kirim. Contoh ya. Buat saya mau praktek juga. Buat Maaf Kak, saya tadi ya. Tadi awalnya kita klik apa ya? Klik apa Ini, ya Pak? Tadi saya jalan. Ini Bu ya, ketik Canva Code ya. Kemudian klik Canva AI. Canva AI. Kemudian kode untuk saya atau code for me. Nah, Canva Code di mana, Kang? Adanya sebelah mana? Canva Code-nya belum muncul, Bu. Hanya canva.com aja kayak gini. Mulainya dari sini dulu. Jangan dulu berpikir Canva Code ya. Oh, Kayak saya gini aja, canva.com. kan udah download Ya. aplikasinya, download aplikasi. Oke, kalau udah download aplikasi, di bagian atas ada Canva AI. Nah, seperti ini ada pasti ya. Canva AI, klik. Ya, sudah. Nah, di bagian bawah ada kode untuk saya atau code for me, ada nggak? Kode untuk saya, ya ada.
Ya, oke. Nah, setelah itu Klik kita ya, ketikkan di ya, Kang. sini ya. Kita ketikkan perintahnya di sini ya. Buat media pembelajaran interaktif untuk seperti yang tadi ya. Untuk materi titik-titik, materi misalkan saya mah materinya di antara Sunda. Nah, kelas misalkan kelas 10 misalkan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, klik kirim. Klik kirim ya seperti ini. Nah, dia akan lihat, dia akan berpikir, dia akan membuat kode-kode untuk kita ya. Tuh, lihat ya. Dia akan berpikir dan membuatkan kode-kode untuk kita ya. Oke. Bapak dan Ibu ada yang sudah jadi belum? Ada yang sudah jadi belum? Coba dieksplor, ada yang sudah jadi belum? Kalau sudah, coba ketikkan sudah di kolom chat Belum, ya. Kak. Belum, oke, masih nunggu ya. Oke. Masih bikin kode. Oke, tunggu aja biarin ya. Tunggu aja biarin. Jadi kita jangan yang jauh-jauh dulu, yang sederhana seperti ini saja ya. Nah, nanti ada hal yang mengagetkan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengajarkan materi kepada siswa dibantu dengan media pembelajaran interaktif yang kita buat dengan sangat mudah seperti ini gitu ya. Nah, kita akan lihat ya. Kang pakai SMP apa SMA enggak, Kang? Perintahnya EPROM-nya. Pakai SMP. Boleh. Boleh. Kelas 10 SMA boleh. Kelas 10 aja juga boleh gitu ya. Intinya sebenarnya nanti perintah itu lebih lengkap, lebih bagus ya. Gitu ya. Tapi yang saya contohkan ada perintah yang minimal. Nah, rekan-rekan tuh sudah jadi itu ya. Nah, sudah jadi tuh ya. Kita mulai dari pengertian biantara. Biantara tehnya itu kegiatan nyarita di hareupeun jalma. Aduh, ngerti nggak Bapak dan Ibu ya? Iya. Jadi apa itu biantara, dijelasin tujuannya apa, ciri-cirinya apa. Setelah belajar materinya, belajar strukturnya juga tuh, ada pembukaan ya, ada isi ya, ada penutup. Wah, gitu ya. Kemudian ada contohnya juga diklik. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada latihannya juga, siswa itu bisa memilih latihannya tuh. Tuh, ya, buka itu apa, isi apa, penutup apa, evaluasi, klik. Kemudian ada kuisnya juga. Ya. Nah, coba, Bapak dan Ibu, ada nggak Canva code-nya? Sudah jadi belum? Wah, punya aku bagus. Oke, Sudah jadi. Oke. Isi Setelah kode, sudah, masih kode nggak apa-apa. Setelah sudah, dicoba-coba dulu ya. Setelah jadi, dicoba-coba dulu. Ya, setelah jadi dicoba-coba dulu, silakan dicoba-coba dulu ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membagikannya ke siswa kita. Kang, kalau setelah kode nanti muncul sendiri ya, Kang? Kalau ya sudah, nanti muncul sendiri. Kalau lagi coding, lagi nulis kode, ditunggu aja, nanti muncul sendiri. Ada gunakan dalam desain ya, Pak? Iya, nanti saya jelaskan ya bagaimana cara memindahkannya ya. Sabar. Atur nuhun. Ya, sami-sami. Bapak Ibu sudah belum? Saya mau beranjak, sudah ya. Oke, kalau sudah, lihat lagi rekan-rekan cara membagikannya ke siswa kita. Lihat ya. Di sini ada use in design ya. Gunakan dalam desain. Boleh bareng-bareng yuk, klik bareng-bareng. Yang sederhana. Klik bareng-bareng. Bapak dan Ibu klik website ya. Klik website ya. Klik web itu Kak. Ya, use in design, klik website. Oke. Oh, gunakan dalam desain ya.
Ya, gunakan dalam Punten, desain. baliknya kemana ya? Saya kan tadi udah ngeklik example, contoh gitu ya. Contoh ini contoh. Mau balik lagi ada tulisan Nggak usah use balik, Bu. kemana? Scroll aja ke atas, lihat ke atas, nggak usah balik. Pasti ada tombol biru di sebelah kanan atas. Gunakan dalam desain, diklik itu. Gunakan dalam desain, klik ya. Iya. Sudah. Oke. Klik website. Klik website. Situs web, oke. Ya, klik website. Rantos. Oke, nah setelah sudah seperti ini, Bapak dan Ibu bisa langsung klik publish ya. Publish website, ada nggak? Terbitkan website, ada nggak? Ada. 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 Saya nggak ada, Pak. Ada. Oke, kalau sudah klik publish ya. Klik publish. Bentar, Pak, belum muncul. Saya tambah Ya. bagian Ya. tapi belum muncul, Pak. Tidak ada kan publish. Klik publish. Kanan atas. Kanan atas. Ya, publish website. Tambah bagian itu, Pak, bukan. Nah, Oh, bagi Bapak, tuliskan Sudah ada publishnya gimana, Pak? kenapa Bu? Tidak ada publishnya. Publikasi. Oh, kalau tidak ada publishnya, klik bagikan, nanti ada website di sini. Nah, ada website seperti ini. Ya, klik bagikan, ada website. Nggak ada bagikan. Ada share di sini, pasti ada. Bagikan. Ya tidak ada kan. Ya itu sinyal kayaknya kalau belum muncul. Oh, siap. Nunggu sinyal ya. Atau mungkin belum masuk, belum login Canva-nya, Kang. Harusnya udah sih tadi. Kalau udah pakai Canva Code harusnya udah login. Ya, kalau Udah, pakai Canva. Kang, Iya. udah tulis ininya apa nih, Kang? Udah Oke, klik sekarang lanjut dulu ya. Nanti saya jelaskan bagi yang belum muncul. Klik publish, oke? Publikasikan. Iya. Nanti di bagian bawah, Bapak dan Ibu harus menuliskan nama seperti saya di depan ini. Saya kan namanya Aspal Edu ya. Bapak dan Ibu biasanya kalau pertama kali di sini harus menulis nama Bapak dan Ibu. Benar nggak? Alamat situs ya, Pak. Iya, Alamat alamatnya. situs, Pak. Oh, gitu. Iya, alamat situs kan ditulis nama Bapak dan Ibu ya. Oh, gitu. Baik, Ini kan Iya. pas saya ada. Tesnya sesuai nama atau sesuai akun Canva, Kang? Sesuai nama aja, kecil kan sesuai ya? nama. Kecil semua. Harus suruh kecil gitu. Iya, kecil semua. Pasti nggak apa-apa ya, Pak? Nggak bisa. Iya, kecil semua. Tanpa spasi. Nggak usah pakai spasi. Nggak pakai spasi. Oh, iya, iya, iya. Oke. Sudah ditulis namanya? nama. Bentar, nggak nulis apa nih, Kang? Ini, nulis di Kalau sini. saya nggak ada, Pak, tampilan nama. Nama materinya. Nama Bapak dan Ibu, jangan nama materi. Nama Bapak dan Ibu aja. Tapi nama agak panjang ya, jangan terlalu pendek. Karena kalau pendek nanti ada yang sudah punya. Pak Asep, maaf, saya nggak ada untuk nulis alamat nih. Kalau udah nggak ada nulis alamat, tandanya Ibu sudah pernah bikin website, jadi langsung saja publish di bawah ya. Oh, langsung. Oke, siap. Langsung publish. Itu pernah tandanya untuk membuat website. Oke, silakan Bapak dan Ibu semuanya bareng-bareng kita klik publish ya. Bareng-bareng di bawah ada tulisan terbitkan ya. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, publish. Oke. Nah, publish. Nah, klik publish. Nah, ya. Nah, setelah klik publish seperti ini, nanti Bapak dan Ibu bisa menampilkan view websitenya. View website, tampilkan website. Nanti jadi websitenya seperti ini. Nah, yang dibagikan ke siswa adalah link ini. Ya, yang dibagikan ke siswa adalah link ini. Oke? Link ini yang dibagikan ke siswa. Oh, saya mau pendek. Kenapa Bapak dan Ibu yang pendek? Berarti Bapak dan Ibu pertama kali bikin website di Canva. Ya. Kalau yang sudah pernah pasti alamatnya panjang. Ya. Jadi jangan khawatir, saya mah pendek, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau pendek berarti Bapak dan Ibu pertama kali membuat di Canva. Misalnya seperti ini alamatnya. Nah,
Oke. Yang nggak bisa nanti saya jelaskan ya. Sekarang saya menjelaskan dulu yang sudah bisa. Kalau sudah bisa alamatnya seperti ini, silahkan pastekan di kumpul tugas yang tadi. Ya, saya kan tadi sudah membuat kumpul tugas nih. Nah, di bagian MPI-nya dipastekan di sini. Saya mau tahu siapa saja yang sudah berhasil. Kita lihat satu-satu ya yang sudah berhasil. So, tugasnya Bapak dan Ibu silahkan sekarang tuh ya. Yang belum bisa, coba silahkan bagikan layarnya. Saya mau pandu, silahkan ya. Sok, silahkan. Sambil saya mau registrasi dulu ya, udah sampai hotel nih. Ntar kalau kemalaman, saya nggak bisa masuk kamar. Permisi, Kang Asep. Gimana? Ya, Saya mau nanya ini di pas saya mau share itu kok nama linknya itu bukan nama saya ya? nah berarti pernah ada yang pakai akun Bapak. Nah itu sembarang mungkin dia ngekliknya ya. Sembarang ngekliknya, tapi nggak bisa lah Pak. Itu tidak menjadi apa ya kendala. Bapak tinggal klik publish saja ya. Oh, Gitu. tapi nggak bisa Karena itu dirubah tidak- namanya Pak ya? Nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Oke Pak. Silakan Bapak dan Ibu yang mau demo, mau berbagi layar, nggak ada tampilan. Oh ya, baik. Saya jelaskan mengapa ini tidak bisa, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu yang bawahnya itu buin grupnya itu di delete aja semua ya. Delete, silakan Bu. Yang bagian bawah yang di kolomnya delete semua. Delete semua yang di kolom bawah yang merah ini. Buin grupnya, My Canva semuanya delete. Oke, sebentar. Iya. Mana tadi ya? Jangan presentasi. Kalau presentasi susah diakses siswanya ya. Susah diakses siswanya. Yang saya hapus apa, Pak? Semua hapus, semua hapus. Semua sampai pembelajaran itu? Ya, hapus semua. Oh, iya. Oke. Oke. Nah, Nah, terus? oke. Nah, sekarang tinggal kasih nama baru, jangan pakai spasi, jangan pakai titik, Oke. jangan pakai strip. Oke, silakan. Oke, nah seperti itu ya. Guru BK. Terus? Ya. Publikasikan di bawah. Oke, gitu aja. Iya, gitu aja. Oke. Oke, bisa pasti. Sok, silakan. Ada tugas dulu 10 Saya menit baru belajar, sampai Pak. semua. Tanpa. Saya sambil registrasi ya, karena kalau nggak registrasi saya nggak bisa dapat kamar. Oke, siap. Silakan. Kita akan lihat hasilnya ya. Kang Ada yang- punten, Ya. izin bertanya kan saya tadi belum berhasil. Tuh saya udah ganti nama nih Kang, udah ada, udah muncul. Tinggal belum berhasilnya yang share-nya ini Kang, yang buat nge-share ke siswa. Saya udah ganti nama filenya, kenapa yang muncul ini lagi ya, materi iman kepada Rasul. Padahal kan saya kan descriptive text. Kenapa yang muncul di situs webnya ini munculnya itu lagi materi iman kepada Rasul. Padahal saya tadi udah ngetik namanya descriptive text kelas 9. Boleh di-share nggak? Boleh share screen nggak? Saya screennya soalnya saya pakai dua HP jadi Oh, susah ya. jadi, iya. Oke. Saya contohkan aja kalau gitu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa mempraktekkan. Jadi Bapak dan Ibu biasanya yang gagal itu adalah ya ketika di sini ya gunakan dalam desain ya, kemudian website ya. Nah, biasanya yang gagal itu adalah dalam penamaan di bagian bawah sini ya. Nah, biasanya Bapak dan Ibu dalam penamaan itu ya, sebenarnya itu akan otomatis sebenarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dikotak-atik lagi sebenarnya. Yang saya perlu kotak-atik sebenarnya yang awal, kalau misalkan baru pertama kali buat ya. Kayak ini ya, sekolah itu ini nggak bisa diubah lagi. Nah, yang bawah seperti ini sebenarnya Bapak dan Ibu simpelnya nggak usah dikotak-atik lagi, langsung saja klik publish, itu pasti bisa ya, karena nggak ngaruh juga kita kotak-atik nama yang bawah itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Coba silakan Ibu lagi ya, ulangi lagi aja dari buat dalam desain ya. Oke. Nah, saya mau melihat nih hasil karya rekan-rekan nih dari mulai yang paling atas dulu nih, dari Bu Tri nih ya. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi. Selamat datang, mulai belajar. Tuh ya. Nah, bisakah lebih kompleks medianya? Bisa.
Jadi Bapak dan Ibu, kalau misal sudah seperti ini, terus kita belum puas Bapak dan Ibu ya, kita bisa ngeklik di bawahnya ya, agar si. Nah, misalkan nih, Bapak sudah dan Ibu sudah jadi seperti ini. Ah, saya mah belum puas tuh, nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada gambarnya, nggak ada apanya. Nanti kita bisa tambahkan di bawah sini ya. Di bawah sini kita bisa tambahkan. Oke, misalkan, aduh, ini mah nggak sama sekali nggak ada gambarnya, nggak ada ininya. Coba aja cari di Google ya, gambarnya misalkan gambar anak Sunda misalkan ya, kayak gini nih, ya. Hari di Google, nah, biar menarik gitu ya. Nah, ini kan ada nih gambar nih di Google nih ya, nah, seperti ini ya. Ini kayaknya fokusan doang jadinya menarik Iya, ya. ya. Cari gambar di Google yang sekiranya kita bisa gunakan. Ya, misalkan Biantara Sunda. Tadi kan materi saya itu Biantara ya. Biantara Sunda. Nah, cari gambar yang sudah siap pakai ya. Gambar anak. Nah, cari gambar yang anaknya itu memang sedang sudah berpidato. Nah, seperti ini. Nah, ini kan lagi berpidato nih ya. Ini nggak apa-apa, bukan anak kecil nggak apa-apa. Tapi jangan dari Google, harus langsung ke websitenya. Ini kan Google nih, ini Google nih, jangan. Harus langsung ke websitenya seperti ini. Lalu klik kanan, copy image address ya. Copy image address. Nah, lalu kita balik lagi ke yang tadi ya, ke yang ini. Lalu masukkan ya. Masukkan gambar ini di bagian depan agar tampilan lebih menarik. Nah, oke, nah gambarnya tinggal paste saja di sini ya linknya. Nah, seperti ini. Nanti si Canva-nya itu akan merevisi hasilnya ya. Akan merevisi hasilnya. Tuh, lihat, gambarnya sekarang dimasukkan. Benar nggak? Masuk gambarnya tuh, Bapak dan Ibu ya. Ya. Terus mau nambahin apa lagi? Mau nambahin gambar anak kecil yang lainnya? Gampang, cari aja di Google ya. Seperti itu. Jadi, ini belum final. Misalkan, ini mah materi struktur contoh latihan kuis. Kayaknya belum lengkap deh. Saya mah ingin di dalamnya itu ada juga permainan tradisional gitu ya misalkan. Di bawahnya tambahin aja, masukkan juga materi permainan tradisional yang menjadi salah satu topik di antara. Nah, seperti ini ya. Itu sebebas-bebasnya. Jadi dalam membangun sebuah Canva Code, kita tuh tidak bisa langsung satu kali jadi gitu, enggak. Kita terus bangun, namanya membangun sebuah website atau sebuah media interaktif ya. Seperti itu ya. Silakan Bapak dan Ibu explore lagi, tambahkan lagi sampai dengan lebih lengkap ya. Saya pernah sampai 50 versi Bapak dan Ibu. Saya perbaiki terus sampai dengan 50 versi baru jadi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, silakan dicoba ya. Kang, saya sebetulnya udah berhasil Kang untuk membagikan. Tapi ini kenapa muncul materi iman kepada Rasul? Masih muncul ya Kang? Nggak apa-apa, materi iman kepada Rasul itu Ibu pernah dulu ya, pertama kali Ibu mengetikkan itu. Jadi itu nggak bisa diganti. Oh, padahal saya baru nyoba sekarang, belum pernah make. Pasti itu pernah diketikkan. Itu pertama kali menamakan subdomainnya itu. Jadi pas saya mau ngasih nama descriptive text, munculnya ini Kang. Enggak, dengerin dulu. Lihat yang lain juga sama. Nilai tempat bilangan kelas 2 ini nggak akan bisa diubah. Sama ini juga. Waktu penamaan ini menggunakan nama materi itu. Oh, jadi nggak apa-apa nih diisi di Akang yang gitu. Nggak apa-apa. Mengapa tadi saya suruh Ibu menuliskan nama? Karena takut kayak gini nih. Ya. Ada yang materi biasanya. Nah, alhamdulillah ini sudah oke nih. Sudah
sudah banyaknya nama, nggak apa-apa, tapi kalaupun ada materi nggak masalah ya. Oke, Bapak dan Ibu silakan. Bapak dan Ibu silakan explore terus ya sampai dengan jadi versi keberapa silakan. Nah seperti ini nih. Oh permainan tradisionalnya masuk. Nah tips biantara menggunakan permainan tradisional. Nah jadi nggak ada kata istilah puas. Terus explore terus ya. Terus explore terus. Oke silakan dieksplor ya. Kalau sudah saya mau nanti lebih ini lagi ya, lebih mendalam lagi materinya ya. Kang, boleh tanya? Boleh. Itu tadi kan insert gambarnya kan di depan ya. Nah, ya. Kita pengennya di tempatnya yang interaktif. Boleh. Itu berarti pengaruhnya hanya di perintah tadi itu ya? Betul sekali. Jadi boleh gini, tambahkan gambar ini misalkan pada latihan soal nomor sekian. Oh gitu. iya. Gitu. Bisa seperti itu. Tinggal promnya kita bikin aja ya. Betul. Bisa dicoba sekarang juga Bu. Silakan. So jadi dia ngedit sendiri ya Kang ya. Kita pakai prom baru lagi gitu ya. Iya, jadi kalau dulu mah kita ngoding itu manual ya, sekarang ngoding itu nyuruh orang gitu, punya asisten. Jadi bahasa kita itu hanya bahasa verbal yang kita biasa pahami. Sedangkan asisten kita Canva Code itu bahasa mesin, bahasa coding ya, yang mengerjakan perintah kita. Gitu. Ya itu jadi keunggulan coding Canva Code itu seperti itu ya. Jadi kita seperti punya asisten yang membuatkan media interaktif. Ya kita tuh cuma kasih perintah aja. Oke, bisa dilanjut Kak Bapak dan Ibu? Boleh dilanjut Kak? Boleh ya? Lanjut Pak. Boleh lanjut Kak. Baik Bapak dan Ibu, saya kembali ke materi ya. Karena tadi baru awal saja. Tadi di awal itu saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa di awal itu kita mengkreasikan media pembelajaran ya. Ini baru satu nih dari 3 yang akan saya praktekkan ya. Dari 3 yang akan saya praktekkan. Yang kedua, saya akan mempraktekkan namanya ini Bapak dan Ibu. Saya akan mempraktekkan namanya ini. Nah, ini namanya. Nah, media pembelajaran keren dan interaktif itu sudah tadi. Saya akan mempraktekkan ini satu lagi. Nah ini sistem informasi pembelajaran. Seperti apa sih sistem informasi pembelajaran? Jadi kadang-kadang gini Bapak dan Ibu, kan kadang-kadang kita ngasih materi ke siswa itu banyak ya. Ada Google Classroom-nya, ada bagannya dan yang lainnya ya. Itu kan biasanya banyak ya. Nah itu biasanya kita suka bingung sendiri, banyak banget linknya nih gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi nanti bisa perintahnya seperti ini. Saya mute dulu ya. Saya mute dulu semua. Nah, saya balik lagi ke sini. Nah, nanti jadi Bapak dan Ibu, jadi perintahnya kurang lebih sini. Perintah awalnya ya. Buatkan sistem informasi untuk mata pelajaran Bahasa Sunda di SMA 2 Depok. Link classroom-nya misalkan saya punya 2 classroom. Nah, saya pastikan aja link classroom untuk bergabungnya gitu ya. Ini perintah awal, tentu saja ini bukan akan membentuk sebuah sistem, tidak. Ini hanya perintah awal. Tujuannya apa? Membangun sistem. Ini perintah pertama kali gitu ya. Nanti hasilnya Bapak dan Ibu bisa seperti ini hasilnya, lihat. Jadi kalau anak mau bergabung ke classroom kita itu mereka tinggal klik masuk kelas ya. Karena ini kode-kodenya sudah ada di sini semua. Ya, ketika kelas 10, kelas 11, kelas 12. Bayangkan Bapak dan Ibu, saya mengajar ada kurang lebih 34 kelas. Kalau saya kasih linknya, ini banyak banget linknya ya. Banyak banget linknya. Tapi kalau saya gabungkan seperti ini, anak itu nanti nggak perlu lagi nanya link ke saya. Mereka tinggal buka saja Canva Code-nya atau websitenya yang sudah saya buat. Ya.
Jadi mereka tinggal seperti ini. Nah, mereka tinggal klik seperti ini. Itu baru kelas. Yang kedua, materi pembelajarannya juga ada. Ya, materi pembelajaran sudah disediakan. Ini pakai apa? Pakai Canva Code. Contoh mau belajar terjemahan, tinggal klik akses materi, nanti belajar tuh interaktif seperti yang tadi itu. Materinya yang tadi yang kita bikin salah satu materinya itu. Nah, kita sudah menyediakan semua materi di sini. Ya, kita sudah menyediakan semua materi di sini. Ya, yaitu di materi pembelajaran. Ya, yang pertama apa tadi? Ada kelas. Yang kedua ada materi ya. Ada materi, kita lihat materi, setelah diklik materinya ini ya, mereka belajar ya. Kemudian yang ketiga, mereka juga akan kalau mau gabung grup WhatsApp ada di sini, kalau mau ngisi daftar hadir, nah, langsung ke sini gitu ya. Ini daftar hadir mereka itu nanti tidak akan kesulitan kalau misalkan, aduh saya mah udah masuk, saya mah belum masuk. Nah, nanti mereka itu akan ketahuan. Karena apa? Karena daftar hadirnya sudah kita sediakan ya, seperti ini ya. Pilih kelasnya kelas berapa, nama siswanya siapa, pilih hadir, kirim, dan kita juga bisa lihat rekapannya. Ya, misalkan kelas 10.4 yang sudah masuk siapa saja gitu ya, tuh ketahuan ya. Kemarin yang sudah ngisi daftar hadir siapa aja. Nah, apakah saya sekaligus membuat yang seperti ini langsung jadi kayak gini? Tidak, Bapak dan Ibu. Jawabannya tidak. Mengapa? Seperti tadi ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah selanjutnya. Kurang lebih langkah-langkahnya itu seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, kurang lebih langkah-langkahnya itu seperti ini. Ya, saya praktekkan. Nah, kurang lebih setelah tadi itu kurang lebih ini langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama kita membuat perintah kelasnya dulu. Yang kedua menambahkan WA grupnya. Yang ketiga menambahkan materinya. Yang keempat menambahkan sistem kehadiran. Yang keempat menambahkan gambar. Yang keenam dipindahin tuh ke Google Slide. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat ya, ini historinya ya. Histori saya membuat yang sistem seperti tadi, Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Nih, berapa kali saya ngetik ya. Sampai versi ke-17 Bapak dan Ibu ya. Artinya step by step-nya saya buat dari awal ya. Tuh, dari awalnya apa? Dari awalnya saya menyuruh buatkan sistem informasi untuk mata pelajaran bahasa Sunda. Ini linknya ya. Selanjutnya ya, perintahnya tambahkan juga link WhatsApp grupnya. Itu perintah kedua nih. Jadi yang kedua ya. Tuh, baru sama WhatsApp group. Tambahin lagi perintah yang ketiga. Masukkan materi terjemah ini, versi ketiga. Ternyata materi pembelajaran yang masuk itu baru satu ya. Ya, baru masukkan materi terjemah ya. Nah, versi ini hasilnya. Nah, setelah dimasukkan materi terjemahnya ini ya. Tuh akses materi ya. Kemudian selanjutnya ya, versi kelima ya. Masukkan media pembelajaran yang lain, tuh dimasukkan banyak, saya bikin banyak ya, bikin banyak. Nah, ternyata versi ke-6 udah pada lengkap tuh materi pembelajarannya ya, tuh materi pembelajarannya tuh udah pada masuk tuh ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, masukkan juga gambar-gambar yang lain ya, dari ini gambar-gambarnya saya kan nyari ini dari pakai AI gitu ya. Masukkan gambarnya, banyak banget masukkan gambarnya. Sesuaikan dengan materinya gitu ya. Ngerti dia. Jadi gambarnya berurutan gini, dia menyesuaikan dengan materi yang ada. Bisa jadi kayak gini ya. Nah, jadi lihat sampai perintah ke yang terakhir, yaitu perintah ke 16 tadi siang ya. Yaitu menambahkan materi carita wayang. Yaitu menambahkan carita materi wayang itu ada di sini ya. Nah, yang bawah sini kita lihat versi ke-17. Nah, sini ya. Nah, materi pembelajaran cerita wayang tadi baru dimasukkan. Berarti masih di sini. Nah, di sini masuk tadi. Ini baru dimasukkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu membangun sistem ini tidak langsung ya. Tetapi benar-benar step by step ya. Dari awal sampai dengan akhir. Hingga kalau saya bisa simpulkan, Bapak dan Ibu, di dalam sistem informasi pembelajaran ini ada medianya, ada daftar hadirnya, ada kelas virtualnya, ada WhatsApp grupnya. Bahkan Bapak dan Ibu boleh menambahkan menu-menu atau item yang lainnya.
Ya, sehingga sistem informasi pembelajaran ini bisa menjadikan pembelajaran kita itu lebih efektif, ya. Karena apa? Kamu semua yang dibutuhkan siswa ada di situ, gitu ya. Seperti itu dulu. Nah, seperti itu dulu, Bapak dan Ibu. Ini nggak perlu dipraktekkan dulu, ya. Ini mah agak lama kalau dipraktekkan, tapi kurang lebih Bapak dan Ibu paham nggak caranya gimana? Konsepnya ngerti nggak? Kalau ini mah gabungan dari yang Bapak Ibu bikin tadi. Kalau tadi yang tadi Ibu bikin mah hanya bagian kecilnya aja. Kalau ini sudah sistem, namanya sistem itu banyak gitu ya. Ada daftar hadirnya, ada WhatsApp grupnya, ada kelas virtualnya, ada media pembelajarannya. Tugas kita malam ini ada 3. Yang pertama, membuat yang kecil-kecil tadi. Yang kedua, membuat yang sistem yang besar seperti ini, sebuah rumah, sebuah sistem. Dan yang ketiga, membuat yang rumit, yang ini nih, daftar hadir online. Mengapa rumit? Karena nanti masuk ke database, ke spreadsheet gitu ya. Jadi 3 tugas malam kita hari ini sebenarnya. Yang pertama sudah, ini ya. Nah, ini sudah. Nah, yang kedua nanti kita akan buat daftar hadir. Kalau buat sistemnya, saya yakin nanti lama-kelamaan skill Bapak dan Ibu akan bisa membuat sistem yang seperti ini. Karena apa? Karena dicicil. Ya. Sampai sini dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya praktekkan. Mungkin izin bertanya, Kang. Ya. Kalau misalnya kan pelajaran bahasa, Kang, kalau kita bikin promnya, buatkan saya percakapan. Jadi ada suara langsung lagi percakapan tuh. Bisa nggak tuh, Kang? Orang asingnya kan bahasa Inggris bercakap-cakap gitu, Kang. Bisa. Bisa. Oh, Bisa, bisa juga. Bisa, Oh. tapi Ibu harus menyediakan file percakapannya. File percakapannya Ibu unggah. Ya, Ibu unggah di SoundCloud atau di file musik hosting ya. Dan nanti si file itunya, si link suaranya itu dimasukkan ke Canva Code-nya. Ya. Setelah masuk ke Canva Code, nanti Canva Code-nya itu dipindahkan ke Google Site ya. Contoh nih Bu ya. Saya mau mempraktekkan ini ya. Nih, Google Site yang ada suaranya ya. Nah, bagaimana Kang Asep cara memindahkan Canva ke Google Site? Gampang, itu sekali klik juga bisa pindah ya. Nah, ini misalkan yang saya sudah kasih suara ya. Ini ya. Saya mau bagikan dengan suara sebentar ya. Kang, belum dibagikan layar, Kang. Ya, siap. Nah, ini. Nah, ini sudah terlihat belum? Sudah ya pastinya. Nah, ini adalah kesukaan saya, main boneka-bonekaan yang superhero ya. Ini pakai Canva Code ya. Nah, ini kan nggak ada suaranya nih. Tapi ketika di play musik, ada suaranya kan? Nah, kedengar kan? Nah, musik ini akan membuat ini menjadi lebih menarik. Contoh, ini siapa? Misalkan ini Deadpool ya. Nah, Deadpool ini kekuatan aslinya ini. Ya. Nah, ini saya buat pakai Canva Code. Nah, tuh ya. Bayangkan kalau ini profil guru ya. Keren ya. Bayangkan kalau ini Bapak Ibu guru di sekolah dibuatkan kayak gini tuh ya. Wah, keren ya. Nah, seperti ini. Nah, itu Ibu yang tadi tanyakan ya. Bisa nggak? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Tapi nanti setelah musiknya dimasukkan, kalau di Canva Code musiknya nggak akan komputer. Tapi nanti kita pindahkan ke Google Site. Bagaimana cara memindahkan si Google Site tadi? Si Canva itu ke Google Site. Bagaimana cara memindahkannya? Cara memindahkannya saya sudah sediakan Bapak dan Ibu. Nih, di sini. Ya, di sini saya sudah sediakan di sini. Nah, di sini di urutan ini ada link YouTube-nya. Pindahkan ke Google Site. Tinggal diklik aja, sudah ada tutorialnya dari saya cara memindahkan dari Canva ke Google Site ya. Ya, nggak mungkin malam ini saya bahas juga. Ya, tapi intinya tinggal copy paste, langsung nanti dari Canva itu bisa pindah ke Google Site. Ya. Hanya 2 kali klik, 3 kali klik bisa. Ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Izin bertanya Pak Asep. Ya, enggak. Saya kan udah nambahin nih untuk di materi, kan saya kan tentang panca indera ya. Cuman menambahkan bagian-bagian mata gitu misalnya beserta fungsinya.
Nah, di itunya di promnya tuh udah berhasil gitu ya. Tapi pas diklik ininya nggak ada gambarnya gitu. Jadi masih seperti semula yang awal. Kenapa ya? Oke, kalau seperti itu, Ibu cari hosting gambar yang lain ya. Jadi jangan gambar itu. Berarti itu ada masalah di servernya itu kadang-kadang tidak mengizinkan untuk dipakai di luar web dia. Jadi yang paling aman itu Ibu upload gambar Ibu ke Google Foto ya. Nanti di Google Foto Ibu copy paste linknya baru dimasukkan ke Canva Code-nya. Ya karena Google Foto itu kan gambar kita sendiri yang kita unggah gitu ya. Nah kalau yang saya sendiri tadi saya biasanya membuatnya di AI ya. Yang gambar-gambar Marvel tadi, saya biasanya pakai di sini nih. Ibu di Piclumen ya. Nah, di sini gratis tidak perlu bayar. Nah, saya biasanya pakai AI untuk mengkreasikan gambar tadi. Gambar-gambar yang tadi itu hasil generate dari saya awalnya Ibu ya. Nah, biasanya saya buat di sini. Nah, nanti di sini ya. Di sini kita tinggal copy paste aja. Kita tinggal copy paste ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan gambar yang sudah saya buat tadi. Klik aja ini. Klik kanan, copy image. Masukkan ke Canva Code bisa. Ya, tuh. Gratis ini. Saya bikin di sini. Ini perintahnya nih. Kalau mau nanti saya copy paste ini. Perintahnya. Young, adorable Iron Man in Pixar style. Standing confidently in a natural pose. Seperti Share itu ya. screen, Pak. Oh, share screen. Kok nggak kelihatan? Maaf lupa ya. Oke, gini Bapak dan Ibu. Tadi saya menjelaskan di mana cara mencari gambar. Nah, saya biasanya pakai ini alamat ini, piclumen.com. Ya. Nah, di piclumen.com itu saya biasanya membuat perintah di sini nih, buatkan titik-titik gitu. Nanti setelah dibuatkan, saya simpan di galeri Piclumen saya. Nah, seperti ini. Ini sama kayak Google Foto. Diklik Iron Man-nya, diklik kanan, copy image. Masukkan ke Canva Code. Hasilnya seperti yang tadi kita lihat ya. Hasilnya seperti yang tadi kita lihat di sini website yang tadi. Nah, yang ini. Oke? Oke. Itu dulu. Mungkin ya untuk bagian yang kedua ya. Oke. Ya. Tadi aku supaya ada suaranya gimana Kang? Percakapan yang tadi kan saya ketik tuh Kang. Supaya ada suaranya gimana si percakapan itu yang saya ketik? Naskah percakapan. Naskah percakapan kalau mau Bapak dan Ibu ada suaranya, Ibu harus menggunakan tools text to speak ya. Text to speak ya. Nah, seperti ini ya. Nanti dipaste di sini ya. Nah, di sini TTS Maker ya. Nah, nanti pastekan di sini percakapannya, pilih suara bahasa Indonesia ya, atau bahasa Inggris, nanti convert. Nah, nanti suaranya akan muncul. Ya, jadi untuk teks menjadi suara itu memang harus ada langkahnya dulu supaya kita jadi suara. Tidak bisa langsung ya. Seperti itu. Ketikannya di sini, lalu klik convert to speak ya. Oke. Oke, lanjut dulu ya Bapak dan Ibu ya, supaya nanti pertanyaan di akhir ya. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu ya, yang terakhir, tadi kan kita sudah membuat ini ya. Nah, membuat ini nih. Ya, membuat sistem ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang paling menantang adalah bagaimana Bapak dan Ibu itu membuat daftar hadir terintegrasi spreadsheet. Contoh ya. Jadi, kita akan membuat spreadsheet ya dengan Google Form. Caranya seperti ini ya. Nah, kita buat Google Form dulu ya. Seperti ini kehadiran ya. Buat nama ya. Buat kelas, kemudian kehadiran ya. Kemudian nanti dipublish. Ya, nanti dipublish ya. Nanti kita masukkan ininya formnya seperti ini ya. Nah, setelah itu ya, nanti sheet-nya itu di-rename dengan nama kehadiran ya, dengan nama kehadiran. Memang ini tidak mudah ya. Memang ini tidak mudah nih rename kehadiran. Nah, setelah di-rename kehadiran, kita masukkan kode AppScript-nya. Ya, kode AppScript-nya sudah saya sediakan di slide. Di slide materi. Nanti di sini kita paste ya.
paste ya di sini. Lalu kita klik seperti ini ya, new deploy ya, masukkan nama, masukkan, klik deploy. Dan setelah itu, nah ini slide-nya sebenarnya sudah lengkap, nanti Ibu tinggal lihat aja. Nanti setelah itu rekan-rekan semuanya ya, nah rekan-rekan semuanya nanti setelah ini kita akan membuat URL-nya ini kita masukkan ke sini, ke template ini. Nah, template ini juga sudah saya sediakan di slide. Bapak ini boleh lihat slide-nya. Nah, template inilah yang kita copy paste-kan di Canva Code-nya. Ya, nah seperti ini. Di Canva Code-nya kita copy, kita masukkan. Nah, ini di copy, masukkan ke Canva Code-nya seperti ini. Ya, paste ya. Nanti jadilah daftar hadir. Daftar hadirnya itu tidak hanya daftar hadir yang terlihat di web, ya, namun juga daftar hadir yang bisa masuk ke database atau ke spreadsheet. Ya. Nah, kita akan praktek nih yang paling menantang adalah yang terakhir ini. Bisa nggak Bapak dan Ibu mengkoneksikan ya, Canva Code yang dibuat seperti ini, ya, ya kemudian nanti dihubungkan dengan spreadsheet. Tapi akan saya pandu sedikit demi sedikit agar benar-benar, nah seperti ini langsung masuk ya ke dalam Google Form. Nggak apa-apa, nggak sulit kalau saya pandu, nggak sulit. Kita akan praktekkan ya. Jadi fungsinya apa sih untuk tutorial yang kedua ini? Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu, tadi kan Canva Code yang awal yang gampang sudah. Kita akan membuat daftar hadir ya. Di sini ya. Yang daftar hadirnya itu keren tampilannya, tapi bisa masuk juga database-nya ke Google Form atau ke spreadsheet. Nah, sudah siap? Ayo kita praktekkan, ya. Ayo kita praktekkan, Bapak dan Ibu ya. Baik, yang pertama, rekan-rekan semuanya, ayo kita praktekannya bareng-bareng. Ya. Kita akan membuat daftar hadir yang bagus ya, yang bisa masuk ke spreadsheet, ke database-nya, yang tidak hanya Google Form biasa yang sudah standar. Ini mah pakai Canva Code gitu bikin. Yuk, ikuti saya. Ketik ini, forms.new ya. So, ketik forms.new ya. Yuk, bareng-bareng. Ayo. Sudah? Boleh dilanjut? Halo, boleh lanjut nggak? Silakan Ya, Kang. Kang. Lanjut. Lanjut, Kang. Oke. Beri nama kehadiran. Sudah? Oke. Sudah. Oke, di bawahnya pakai huruf kapital nama. Sudah? Yuk, sudah. Lanjut. Oke, siap. Baik. Oke, nama tambah kita lihat di slide-nya ya, samakan di sini. Nah, di sini kita sudah samakan nih. Nama, kelas, kehadiran, tanggal. Oke, silakan. Nama, kelas, kehadiran, tanggal. Ayo, ini menantang. Sudah dulu ya. Seperti ini, harus seperti ini. Nama, kelas. Nama, kelas. Apa harus huruf besar semua, Kang? Oh, nggak mesti sih, Bu. Nggak mesti. Nama, kelas, kehadiran. Kehadiran. Oke. Ya.
Kalau sudah, nanti kita lanjut. Bilang sudah ya, kalau sudah ya. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Lalu ke respon. Udah ke respon? Oke, klik link to sheet ya. Link to sheet. Yang respon ada di mana? Ini respon ada di sini. Question, Sebelah. respon. Sudah? Sudah. Oke. Klik kreasikan. Create. Ya. Oke. Oke. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah bisa lebih cepat sambil mengisi daftar hadir juga boleh ya. Tapi ya bagi yang belum nggak apa-apa. Nanti saya share juga daftar hadirnya di grup ya. Oke. Bapak dan Ibu ya, di sini ya. Ini adalah form respon yang asli. Kita harus buat salinan. File, buat salinan. Nah, seperti ini. Silakan. Sudah belum? File buat salinan. Kan saya belum ketemu kreasikan. Di mana kreasikan? Create-nya apa? Di mana ya? Iya, nggak ada create-nya, Kang. Oh, Di mana kreasikan? Ini nih. buat, Bu. Di respon di sini Saya ada buat. yang hijau. Respon create. Kreasikan. Yang hijau, logo hijau. Kalau tampilannya bahasa Indonesia itu jawaban di sebelahnya, Bu. Iya, betul. Tampilannya kan create a new spreadsheet gitu doang. Iya, Iya. di sini. Tapi nggak bisa diklik. Minta akses. Bisa harusnya. Enggak Nggak lah. bisa, ini udah begini aja. Bisa harusnya. Bisa, Bu. Coba ya. Udah ketemu create. Coba yang nggak bisa boleh bagikan layarnya yang nggak bisa. Coba. Saya mau lihat. Di atas pojok kanan, Bu, ada tulisan create. Di atas pojok kanan. Ketemu create, Pak. Oke, sudah. Sudah. Share screen ya, Kang. Oke, Ya, begitu. silakan. Udah itu. Ayo, Betul, di pojok kanan. atas Iya, kanan dulu. Di pojok. Ada tulisan create. Iya, pojok kanan. itu Nah, itu. kan, kan? Tapi nggak Ya, bisa, klik. udah segitu-gitunya. Oh, ini mengeheng, Bu. Coba klik dulu ini, select spreadsheet. Oh, ya. Itu klik create yang paling atas, Bu, kanan, Bu. Kanan ya, Nah, makasih. itu, iya. Ya. Oh, Iya, siap. itu Ya, diklik. makasih ya. Ya, ya. Yang Nah, kalau saya malah nggak ini kan, malah minta akses, masa Oh minta iya, akses? alhamdulillah, iya, makasih ya. Dak. sok, yang nggak bisa sok share screen, sok. Yang nggak bisa. Rame ya ibu-ibunya. Aka minta akses kumaha iya. Oke, sorry tadi. Lama. Tapi atas screen karena kanggo 2 HP kumaha iya. Pakai laptop lebih cepat mungkin, Bu. Saya ganti laptop. Takut lama lagi ganti ke laptopnya. Iya, prepare lagi. Bisa sih. 3 menit kali. Selesai. Ayo, Bu, semangat. Kita lanjut dulu ya. Ya. Yang copy dokumen ya? Kopinya di mana? Kopi. Oke. Bapak dan Ibu, lanjut dulu ya. Karena saya harus juga ngirimin ini nih, bukti perjalanan. Nggak apa-apa, lanjut dulu. Kita akan bagikan layar.
Mika kopi. Ke sini dulu ya. Yang ketinggalan nanti lihat aja dulu. Aja dulu. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini yang salinan tadi ya, Kang? Iya, yang salinan. Yang aslinya di close aja biar nggak saru ya. Kita kerja di yang salinan ya. Kita kerja di yang salinan. Oke. Sudah? Kita kerja di yang salinan, jangan yang asli ya. Karena yang asli udah terhubung ke Google Form. Kita butuh yang free ya. Sudah? Ya, sudah. Oke, baik. Ini timestamp diganti jadi nama. Nama. Ya. Email address ganti jadi kelas. Nah, yang nama ketiga ini jadi kehadiran. Pokoknya digeser kehadiran. Yang poin keempat ini jadi tanggal. Yang E dengan F itu ganti saja dengan poin 1, 2. Nah, pokoknya samain aja kayak saya. Nama, kelas, kehadiran, tanggal 1, 2. Yuk, samain. Saya tunggu ya, saya tunggu. Silakan disamakan. Ya, udah, Kang. Ya, boleh lanjut ya? Apa harus tunggu dulu? Lanjut, Kang. Oke, Number baik. tag date. Apa ini? Number tag date. Nama, kelas, kehadiran, tanggal 1, 2. Pakai bahasa Indonesia aja. Oh. Waduh, kemana ya? Boleh dilanjut? Silakan. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Oke, saya lanjut dulu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang silakan Bapak dan Ibu klik tools, extension. Maaf, sampingnya tool, extension. Ada app script nggak? App script ada nggak? Help. App script kayak saya. Ada app script nggak? Oh. Tools, Tensinya ya? extension, app script ada nggak? Ada. Kalau pakai akun belajar harusnya ada. Ada. Ada, Kang. Oke. Ada. Ada. Klik bareng-bareng ya. Klik bareng-bareng ya. Oke. Extension. Ya, sudah. Sudah? Kayak gini nggak tampilannya? Ya, sama. Betul. Sama. Beri di atas judulnya namanya daftar hadir. Daftar hadir. Di atas. Judulnya di atas, diklik aja nih. Oh ya. Yang judul ini. Ya. Oke. Daftar hadir. Sudah? Sudah? Nah, ini kode ini kita ambil dari Canva ya, dari Canva yang saya punya ini slide-nya. Nah, ini harus di copy paste ya. Nah, ini sebenarnya saya bagikan ini, tapi supaya cepat saya kopikan di chat aja ya, chat Google Meet ya. Iya, siap. Nah, Semuanya itu dikopikan ke tempat tadi. Iya betul. Silakan, saya udah kirim tuh. Mana chat? Nah, harus seperti saya. Nah, harus seperti saya ini tampilannya. Oke. Simpennya di mana, Kang, kalau udah copy? Ini di yang tadi, yang app script ini, paste.
Di sini. Sip. Di nomor 1 ya kan? Function. Kang, boleh diulang nyimpennya di mana? Ini daftar hadir di sini. Saya paste ya. Sini nih. Oh ya. Lihat semua, klik paste. Nah, Yang saya baru bisa yang tadi nama, kelas, kehadiran, tanggal tuh apa lagi ya Kang? Yang bentuknya Excel ya? Iya. Iya, sama kehilangan jejak misalnya. Tadi baru bisa, baru kebuka. yang kehilangan jejak, lihat aja videonya dulu, karena kita keterbatasan waktu ya. Ya baik Pak. Nanti akan kita ulang lagi lah di sesi berikutnya. Direkam Bapak dan Ibu, ada rekamannya Kang ya. ada rekamannya juga. Sudah nanti. bisa dilanjut. Ya, klik deploy, new deploy. Deploy, new deploy. Oke, sebentar. Deploy. Oke. New deploy. Deploy baru ya. Ya, deploy baru ya. New deploy. Sudah seperti ini belum tampilannya? Ya, sudah. Sudah. Klik gerigi ini gerigi diklik. Oh. Geriginya diklik. Ya. Sudah? Ya. Sudah Kang. Klik web app. Aplikasi web. Ya, aplikasi web. Oke. Description. Oke, sudah. Nah, Ya. new description, beli aja, daftar hadir aja. Only myself ganti jadi anyone. Anyone with Google. Only anyone atau siapa saja. Anyone. Ya. Oke. Klik deploy. Klik deploy. Terapkan. Klik authorize access. Kenapa Kang? Klik akun kita dan klik allow. Authorize access. Terus klik akun. Terus klik allow. Oke. Pentingnya sinyal ini. Nah, kita harus mengcopy ini. Copy ini ya, disimpan skripnya ini. Skripnya disimpan, mau di WordPad, mau di Docs, mau di Word, di mana saja simpan ininya. Simpan URL-nya itu ya, aplikasi web. Iya. Kalau saya sarankan klik di Notepad aja, disimpan kayak gini. Nah, disimpan di sini aja. Nah, kayak gini, simpan kayak gini. Nah, ini yang penting ini supaya untuk menghubungkan ke form kita perlu link ini. Ini yang vitalnya. Kang, kalau sintak error kenapa tuh Kang? Nanti ada yang salah. Nanti lanjut dulu aja. Lihat dulu. Ya. Karena ini salah satu kode saja salah. Kang bisa kirim formnya lagi nggak? Form apa? Ini Google Form ini. Ini.
Bukan promnya. Oh, promnya ada di Chat Google Meet. Sudah dipisahkan seperti ini sudah? Sudah dipisahkan seperti ini sudah? Sudah punya linknya? Sudah disimpan linknya. Nyimpannya link dimanapun tempat boleh? Dimanapun boleh, di Word boleh, di Word. Simpan aja. WhatsApp Oke? ya. Nah, ya. Saya sekarang akan membagikan template dari ininya ya, template dari kode yang bisa kita pastekan ya. Nah, ini template-nya. Nah, jadi link bagian tengah ini ganti dengan link kita. Oke? Paham nggak? Linknya belum di... Nah, ini saya kopikan. Oh iya, ya. Ini saya kopikan. Saya kopikan di chat. Nah, kolom chat. Silahkan yang bagian tengahnya ini ganti dengan kode Anda, dan nama sekolahnya SMA 2-nya itu Anda ganti ya dengan nama sekolah Anda semua ya. Saya contohkan nih. Nah, ini kan saya pastekan di sini nih. Nah, paste. Nah, ini saya kopikan di tengah-tengahnya. Nah, kayak gini ya. Sudah? Sudah. Oke, nah kalau sudah seperti ini, balik lagi ke formnya, karena di sini namanya kehadiran tadi, ya. Yang bagian bawah sini, ya. Nama sheet-nya ini harus kehadiran. Yang bawah sini rename, jadi kehadiran. Kehadiran, huruf kecil semua ya. Sip. Siap? Belum. Sudah? Sudah. Oke, nah sekarang ini di copy paste, dipastekan di Canva code yang baru ya. Jadi kita buat canva.com lagi seperti tadi ya. Kita buat kode Canva code yang baru, Canva AI, Canva code. Kayak gini ya. Kayak tadi aja ulangi, tapi perintahnya itu sudah kita punya dari yang tadi saya tampilkan. Bisa nggak? Cinta tanpa kita. Tuh masuk ya. Tuh masuk. Maksud saya itu gini, jadi masukkan. Tuh lihat, masuk ya. Nah, makanya Bapak dan Ibu praktekkan juga seperti saya ya. Isi nama, isi kelas, kayak gini nih ya. Nah, gimana kalau ini mau dibagikan ke siswa? Tinggal bagikan aja website. Kemudian kayak tadi ya. Kayak tadi kirim, publish, ya. Lalu sarin URL-nya. Sekarang Bapak dan Ibu coba isi formnya ini. Bisa keisi nggak ke spreadsheet? Yuk, isi dengan nama lengkap Bapak dan Ibu ya. Kelasnya bebas lah. Pas ya. Nah, nanti saya mau lihat masuk nggak ke spreadsheet saya ini ya. Setelah Bapak dan Ibu isi daftar hadir, isi ini juga ya, untuk membuktikan formnya terkoneksi atau tidak. Salah satu saja langkahnya, ini nggak akan connect. Kayaknya saya salahnya dibikin Google Form-nya, Kang. Nah, salah satu titik saja ini akan salah. Nah, silakan Bapak dan Ibu coba isi di daftar hadirnya ya. Yang bawah ini nih ya. Daftar hadir yang dari Canva barusan, silakan isi. Setelah isi daftar hadir, isi ini. Dan nanti masuk nggak ke sini? Sini masuk nggak?
Yang kolom 1, 2 ini kita bisa hide aja. Kita bisa komunikasi. Sok silahkan isi ya Google Form-nya apa tanpa yang ini yang saya bagikan di kolom chat isi. Pilih kelasnya bebas, Kang Asep? Bebas, bebas. Nah, tuh lihat, masuk ya. Masuk semua tuh ya. Nah, masuk semua ya. Nah, jadi kalau sudah masuk seperti ini, tugas kita tuh ya, nanti tinggal perbaiki saja daftar hadirnya lebih lengkap ya. Kurang gambar, kurang nama gitu ya. Andai saya mah punya database namanya, pengennya kelas dulu, nanti database namanya keluar. Berikan saja perintah. Saya lihat kelas dulu, lalu muncul nama. Benar-benar. Bisa kayak gitu, bisa ya. Bisa. Tinggal nama-namanya aja klik di sini. Contoh nih Bapak dan Ibu, dulu saya membuat yang seperti itu ya. Caranya gini ya. Kalian ke historinya ya. Nah, di sini ada daftar hadir ya. Aplikasi daftar kehadiran. Nih lihat Bapak dan Ibu. Ini saya sampai 56 versi ya. Dari awal sampai dengan akhir. Nah, bagaimana dari awal sampai dengan akhir sampai saya tadi tampilannya kompleks kayak tadi ya. Dipilih kelas dulu lalu muncul nama-namanya gitu ya. Gimana caranya Kang Asep sampai dengan bisa lengkap seperti itu? Karena kita awam coding, kita tinggal kuncinya adalah memerintahkan saja kepada Canva Code. Kita tidak bisa mengedit secara bahasa pemrograman, tapi kita menggunakan bahasa yang kita pahami saja ya. Contoh ini ya. Nah, buatkan daftar hadir ini sama kayak tadi skripnya. Nah, yang kemudian nanti di bawah ya. Nanti di bawah saya tambahkan perintah seperti ini ya. Nah, untuk kelas 10.1 nama-namanya adalah sebagai berikut. Nah, tuh kayak gini ya. Kelas 10.2 nama-namanya sebagai berikut. Saya cicil aja terus gitu ya. Jadi nanti nama-namanya masuk semua gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi dicicil sama saya masukin nama-namanya. Berikan saja perintah, saya ingin kelasnya dulu, setelah klik kelas akan muncul nama gitu ya. Dan nama-namanya adalah ini. Dia pasti akan paham Bapak dan Ibu. Jadi nanti hasil yang tadi kita muncul seperti ini akan dibalik nanti. Jadi pilih kelas dulu, baru namanya muncul. Contoh seperti tadi yang punya saya ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Klik namanya dulu, muncul kelasnya. Muncul kelas. Kayak gitu. Oh ya, siap. Ya, Bapak dan Ibu, sepertinya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Saya mau meeting juga di sini. Cuma satu hal, daftar hadirnya diisi karena itu akan ke sertifikat. Linknya Pak, linknya di ini, di SID garis miring SIKAN Pak. Daftar hadir. Nah, SID garis miring SIKAN Pak ya. Nah, daftar hadir. Link daftar hadir maksudnya? Iya, ini di sini, Bu. Oh iya. Okay.
diisi, tapi nanti saya juga kirim ke grup ya, supaya yang tadi Guru Lab nanti isi nyusul. Itu Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali ini saya mungkin tidak bisa masuk ke sesi pertanyaan lebih mendalam karena juga harus isi juga di sini ya di Pekalongan. Maaf sekali, sampai jumpa lagi nanti insya Allah akan disambung di sesi berikutnya. Terima kasih yang sudah hadir menyempatkan diri. Mohon maaf kurang maksimal karena saya sambil Ya Pak, terima kasih juga Pak. ya. Iya, karena saya nggak tahu mau tugas ke sini. Jadi tadinya nggak ada tugas ke sini, tapi ada tugas mendadak. Jadi saya terpaksa harus membagi waktu. Terima kasih.